Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah di minggu terakhir bulan Oktober. Bulan ini tanggal 31 Oktober 2021. Masih dengan tema besar, belajar dari Timotius. Sidang jemaat, kita akan membaca bersama-sama panggilan berbakti kita pagi ini yang diambil dari Daniel 2 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Mari siapkan hati untuk masuk lebih dalam lagi dengan memuji Tuhan bersama dengan judul pujian Kasih Yesus Indah Dalam Hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari sidang jemaat kita berdoa bersama-sama mengawali ibadah kita. Bapa yang mengasihi kehidupan kami sungguh merasakan kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa, di minggu yang cerah ini kami bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah apa yang saat ini membebani setiap kami, tantangan-tantangan hidup yang kami lalui, kami boleh menang bersama-sama dengan Tuhan. Kami boleh dimenangkan karena kami ada di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa untuk cinta-Mu, untuk kasih-Mu kepada kami. Bapa, kami siapkan hati, pikiran kami untuk bersama-sama beribadah. Kiranya Tuhan menguasai setiap apapun yang sarana yang kami pakai, semua untuk kelancaran ibadah kami. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya di dalam tangan kasih serta pimpinan-Mu. Terpujilah nama Tuhan, terima kasih Bapa, kami siap untuk beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa di dalam Tuhan adalah tempat perlindungan dan keselamatan kita. Pujian hari ini yang akan kita nyanyikan sebentar lagi berisi semangat untuk terus percaya bahwa di dalam Tuhan ada perlindungan, bahwa Tuhan juga akan kita nyanyikan bersama. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku.
Firman Tuhan yang akan kita bahas siang ini diambil dari 2 Timotius 3 ayat 11 sampai dengan 15. Saya dan saudara Jose akan membacakannya buat kita sekalian. Ayat 11. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 8. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari kita serahkan persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur untuk janji-Mu memenuhi setiap kebutuhan kami. Bahkan Engkau menjanjikan kami kaya berkecukupan dalam pelbagai hal kebajikan. Terima kasih Bapa. Ini sudah cukup bagi kami untuk menjadi bekal kami menikmati dunia ini. Bapa, di pertengahan ibadah kami serahkan persembahan dan persepuluhan kami dengan penuh ungkapan syukur dan sukacita karena berkat-berkat-Mu yang sungguh kami rasakan di kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan dan persepuluhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Menaklukkan tantangan adalah tema khotbah kita pagi ini. Pujian berjudul Lingkup Piku akan menyiapkan hati serta pikiran kita. Mari kita bernyanyi bersama. Pujikan lagu ini sekali lagi.
Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Kita ada di minggu terakhir bulan Oktober di tahun 2021. Kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan telah menolong dan menuntun kita sampai kepada hari ini. Dan di minggu terakhir ini kita akan bersama-sama melihat kembali satu kebenaran firman Tuhan yang masih ada hubungannya dengan Timotius. Sepanjang bulan ini kita sedang belajar dari Timotius. Dan pagi hari ini kita akan melihat bagaimana cara Timotius yang muda dalam menghadapi tantangan, dalam menaklukkan tantangan yang ada. Itulah firman Tuhan yang akan kita pelajari. Bagaimana sikapnya dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi pergumulan, dalam menghadapi penderitaan yang ada. Bapak, Ibu, Saudaraku, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kembali kita perhatikan pada pembacaan Alkitab kita hari ini yang diambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di ayat 11 Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, engkau, siapa? Timotius, telah ikut menderita. Apa yang dialami? Dia menderita penganiayaan dan sengsara seperti, perhatikan, seperti apa? Seperti yang telah kuderita. Siapa ku di sini? Yaitu Paulus. Jadi Bapak Ibu, baik Timotius maupun Paulus, mereka sama-sama mengalami apa yang namanya penderitaan, mengalami apa yang namanya sengsara. Dan kalimat selanjutnya di Antioquia, di Iconium dan di Listra, semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita menyimpulkan ada satu kebenaran firman Tuhan yang perlu Bapak, Ibu, dan saya pahami. Apa itu? Yaitu kita tidak terbebas dari masalah. Sekali lagi saya ulang, kita tidak bebas dari masalah. Walaupun kita sudah menjadi anak Tuhan, walaupun Bapak, Ibu, dan saya hidup mengasihi Tuhan, kita tidak terbebas dari masalah. Kita nggak bebas dari persoalan, kita tidak terbebas dari tantangan yang ada. Ditegaskan kembali di ayat 12, memang setiap orang, perhatikan, memang setiap orang, sama-sama katakan setiap orang. Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus, perhatikan, akan menderita aniaya. Bapak, Ibu, Saudaraku, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan, walaupun kita sudah menjadi anak Tuhan, walaupun kita hidup mengasihi Tuhan, kita tidak terbebas dari persoalan. Kita tidak bebas dari pergumulan. Kita tidak bebas dari tantangan yang ada. Kenapa saya tegaskan hal ini? Karena ada pengajaran yang mengatakan, kalau kita hidup berkenan di hati Tuhan, kalau kita hidup mengandalkan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, kita akan bebas dari setiap pergumulan yang ada. Kita akan bebas dari setiap persoalan yang ada. Sehingga ada banyak orang berlomba-lomba mencari perkenanan Tuhan. Supaya apa? Supaya hidupnya terbebas dari persoalan. Supaya hidupnya bebas dari pergumulan. Karena apa? Karena mereka punya konsep. Kalau hidupnya berkenan di hati Tuhan, kalau hidup saya melakukan kehendak Tuhan, saya akan bebas dari persoalan. Saya akan bebas dari tekanan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan itu bukan pengajaran Alkitabiah. Itu bukan pengajaran yang benar. Itu adalah pengajaran yang menyesatkan. Kalau dikatakan hidup saya, kalau saya berkenan, saya akan bebas dari masalah. Itu tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Yang Alkitab katakan, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita. Jelas sekali. Akan menderita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi jangan heran, walaupun kita sudah jadi anak Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, kita akan tetap mengalami apa yang namanya tantangan hidup, pergumulan, dan persoalan hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Setelah kita memahami kebenaran bahwa kita tidak bebas dari penderitaan, tidak bebas dari masalah,
Sekarang pertanyaannya, apa kehendak Tuhan bagi kita? Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, untuk Bapak Ibu Saudara lakukan ketika kita ada dalam persoalan, ketika kita ada dalam tantangan hidup, ketika kita ada dalam penderitaan? Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Ini akan kita jawab. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 14, Alkitab berkata, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Dari sini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu, Bapak Ibu Saudara perhatikan ini. Ketika kita ada dalam penderitaan, ketika Bapak Ibu saat ini mungkin ada dalam persoalan, pergumulan yang berat, tantangan yang berat, Alkitab kita berkata, tetaplah berpegang kepada kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus mengetahui, Paulus menyadari ketika seseorang ada dalam persoalan, dalam penderitaan, dalam tantangan hidup, seringkali seseorang tergoda untuk melenceng dari kebenaran. Seringkali ini menjadi sulit ketika kita ada dalam tantangan, kita sulit untuk taat kepada Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, Paulus menekankan, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. Saya mau beri contoh Bapak Ibu Saudara. Ketika kita ada dalam pergumulan, seringkali kita sulit untuk menaati Tuhan. Contoh, ketika pergumulan, ketika tekanan, banyak orang akhirnya bersungut-sungut. Ya, ketika kita ada dalam kekurangan, akhirnya ada banyak orang akhirnya menghalalkan segala cara. Karena masalah yang tidak pernah berhenti, ada banyak orang yang menyalahkan Tuhan. Bahkan meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengingatkan kita pagi hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kita. Dan dia mengingatkan anak rohaninya. Meneguhkan anak rohaninya yang ia kasih yaitu Timotius. Hendaklah engkau berpegang kepada kebenaran. Dan pagi hari ini Tuhan juga mau mengingatkan kita. Hendaklah engkau berpegang kepada kebenaran. Hendaklah kita semua berpegang, tetap berpegang kepada kebenaran. Dengan kata lain, firman Tuhan mau mengatakan, masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tantangan boleh ada, tapi tetaplah berpegang kepada kebenaran. Tetaplah hidup dalam kebenaran. Amin, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Dan biarlah ini menjadi komitmen kita. Ketika mungkin saat ini Tuhan mengizinkan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan ada dalam masalah, ada dalam penderitaan, ada dalam tantangan hidup. Entah itu sakit penyakit, entah itu kekurangan, dan lain sebagainya. Pagi hari ini Tuhan kembali ingatkan kita, tetaplah berpegang kepada kebenaran. Tetaplah hidup mengasihi Tuhan. Jangan sampai kita karena ada dalam persoalan, kita tidak lagi memegang kebenaran. Lu udah selingkuhin gua, emang lu aja yang bisa selingkuh, gua juga bisa selingkuh. Lu udah nyakitin gua, emang gua gak bisa nyakitin lu. Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak menghendaki kita seperti itu. Yang Tuhan kehendaki, tetaplah berpegang kepada kebenaran, walaupun ini tidak mudah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan berkata, buat apa saya hidup mengasihi Tuhan kalau saya harus mengalami penderitaan. Ingat, sekali lagi saya katakan, ketika kita hidup mengasihi Tuhan, itu bukan jaminan kita bebas dari masalah. Paulus, Timotius, mereka sama-sama mengasihi Tuhan. Mereka menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Tetapi Alkitab berkata dengan jelas, sengsara dan aniaya mereka alami. Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasih Tuhan, marilah pagi ini kembali kita sungguh-sungguh tetap komitmen di hadapan Tuhan. Tetap setia di hadapan Tuhan. Apapun persoalan yang saat ini Bapak Ibu sedang alami. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika Tuhan mengingatkan kita. Ya, perhatikan ini. Ketika Tuhan mengingatkan Bapak Ibu Saudara. Baik itu lewat renungan pribadi. Baik itu melewat firman Tuhan yang Bapak Ibu dengar. Ya, atau melalui Bapak rohani atau kakak rohani. Bersyukurlah. Bersyukurlah. Artinya itu Tuhan mengasihi kita. Jangan marah. Jangan mengeraskan hati. Tapi bersyukur
Tuhan terima kasih. Tuhan masih mengingatkan saya. Tuhan mengasihi saya. Amin Bapak Ibu. Timotius, Rasul Paulus mengingatkan Timotius. Kenapa? Karena Rasul Paulus mengasihi Timotius. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini juga saya mau mengingatkan. Ketika kita sebagai anak Tuhan, ketika kita ada dalam persoalan, kita juga harus tetap menjadi teladan. Artinya gini, bagaimana kita bersikap dalam menghadapi masalah. Bagaimana kita bersikap dalam menghadapi persoalan. Kita tetap harus jadi contoh yang baik. Amin, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, saya pelajari apa kehendak Tuhan ketika kita ada dalam masalah. Ketika kita ada dalam tantangan, apa yang menjadi kehendak Tuhan? Selain tetap berpegang kepada kebenaran, yang kedua, perhatikan ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil, siapa dia? Yaitu Timotius. Timotius dari kecil, engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Yang kedua saya pelajari, apa yang harus kita lakukan ketika kita ada dalam pergumulan, dalam tantangan. Yang kedua, ingatlah akan kitab suci, ingatlah akan firman Allah. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan sama-sama, mengapa kita harus mengingat akan kitab suci Pak Pendeta? Saya mau menyoroti bagian kalimat yaitu, dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Karena ini menarik sekali buat saya dan saya mau membagikan hal ini. Perhatikan, dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Itu artinya sejak dari kecil Timotius sudah mengenal kitab suci. Siapa yang mengenalkan? Sampai Timotius sungguh-sungguh bisa mengenal kitab suci. Siapa yang mengenalkan? Saya pelajari dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 5. Di situ Alkitab kita menjelaskan yang mengenalkan Timotius akan kitab suci adalah, perhatikan ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata Timotius bisa mengenal kitab suci itu dari neneknya, itu dari ibunya yang mengajarkannya sejak kecil. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu pelajaran yang penting yang saya mau sampaikan kepada kita pagi hari ini. Ketika kita sebagai orang tua memiliki anak yang masih kecil, tanamkan hal ini bahwa penting sekali untuk orang tua memperkenalkan anak kita untuk mereka mengenal firman Tuhan, mengenal kitab suci. Pak Pendeta, ini bukan tanggung jawab guru sekolah minggu ya? Saya jawab, ini bukan tanggung jawab guru sekolah minggu. Ya, kenapa? Kenapa seperti itu? Kenapa ini bukan tanggung jawab guru sekolah minggu? Guru sekolah minggu terbatas. Bertemu hanya seminggu sekali. Dan kita sebagai orang tua, kitalah yang harus bertanggung jawab. Kenapa? Karena kita setiap hari bersama mereka. Karena kita adalah orang tua mereka yang wajib mengajarkan anak kita untuk mencintai firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, mari mulai hari ini dorong anak kita, beri semangat anak kita untuk sungguh-sungguh mengenal kitab suci. Memang kita perlu mendorong mereka untuk ikut setia ibadah, ikut setia sekolah minggu. Karena ini penting, dalam sekolah minggu firman Tuhan mereka dengar. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah sungguh-sungguh mendorong anaknya untuk ikut sekolah minggu setiap minggu. Ya, tetapi pagi hari ini Tuhan ingatkan kita, ayo sebagai orang tua kita bertanggung jawab untuk sejak kecil anak-anak kita diperkenalkan kepada kitab suci. Supaya mereka kenal kitab suci. Karena saya perhatikan zaman sekarang luar biasa godaannya Bapak Ibu. Ada banyak anak-anak yang sekarang sejak kecil sudah disodorin game, sudah disodorin YouTube. Supaya mereka anteng Pak Pendeta, supaya mereka nggak ganggu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini Tuhan mengajar kita. Penting sekali mengenalkan anak kita sejak dini.
sejak kecil. Kenapa Pak Pendeta? Karena pengenalan akan Tuhan sejak dini akan mempengaruhi kehidupan mereka di masa yang akan datang. Saya ulang, perhatikan. Karena pengenalan akan Tuhan sejak dini, sejak sekarang ini akan mempengaruhi kehidupan mereka di masa yang akan datang. Seperti Timotius. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kenapa dia hidup bisa mengasihi Tuhan? Kenapa dia menjadi anak muda yang menjadi teladan, bahkan menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa? Karena sejak kecil dia mengenal kitab suci. Amin, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Marilah kita belajar pagi ini untuk sungguh-sungguh menanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan kepada anak kita. Dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Kembali kepada pertanyaan apa yang Tuhan kehendaki ketika kita dalam persoalan. Ingatlah akan firman Allah. Ingatlah akan kitab suci. Kenapa? Karena dikatakan jelas firman Tuhan, kitab suci memberi hikmat. Firman Tuhan menuntun engkau. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bukankah ketika kita ada dalam pergumulan, ketika kita ada dalam beban, ketika kita ada dalam tantangan, yang kita butuhkan adalah hikmat. Apa itu hikmat Pak Pendeta? Hikmat adalah bagaimana kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, betul Bapak Ibu Saudara? Hikmat yang akan menolong kita. Apa yang harus kita putuskan. Apa yang harus kita perbuat. Dan dengan mengingat akan firman Tuhan. Dengan kita mengenal firman Tuhan. Kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, penting sekali setiap hari, bukan hanya setiap minggu, setiap hari Bapak Ibu dan saya, saudara-saudara, adik-adik yang dikasih Tuhan, penting sekali untuk setiap hari pikiran kita, hati kita diisi dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang kita dengar itu akan memberi hikmat, itu akan menuntun kita ketika kita ada dalam persoalan. Dan ketika Bapak Ibu lakukan ini dengan setia, yaitu mengingat akan firman Tuhan, Bapak Ibu akan dituntun Tuhan untuk bisa menaklukkan masalah yang ada. Karena firman Tuhan memberi kita hikmat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini yang mengingatkan kita ketika kita hidup dalam persoalan, dalam tantangan, dalam masalah, tetaplah berpegang kepada kebenaran. Dan yang kedua, ingatlah akan kitab suci. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, untuk pengajaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami diingatkan bahwa kami sebagai anak Tuhan, kami ketika kami hidup mengasihi Tuhan, tidak menjamin kami bebas dari persoalan, tidak menjamin kami bebas dari tekanan, dari tantangan hidup. Kami bisa mengalami hal itu semua Tuhan. Tetapi Tuhan mengingatkan kami pagi hari ini untuk kami tetap berpegang kepada kebenaran, tetap hidup mengasihi Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Dan tolonglah kami Tuhan untuk senantiasa mengingat firman-Mu, mengingat kitab suci. Tuhan taruh kerinduan di hati kami untuk setiap hari mencintai firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Bapa, hamba berdoa kalau sekiranya ada di antara anak-anak-Mu saat ini ada dalam tekanan, ada dalam pergumulan yang berat, ada dalam tantangan hidup. Bapa, hamba berdoa kiranya Tuhan memberi kepada mereka hikmat. Tuhan tuntunlah mereka ya Tuhan. Supaya mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan. Terima kasih Tuhan. Dan hamba berdoa teguhkan iman mereka. Supaya mereka tetap pada kebenaran. Tetap hidup mengasihi Tuhan di tengah masalah yang ada. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Bapa, hamba berdoa kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kami sekalian. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.
Amin Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu. Sepanjang bulan ini kita sudah banyak belajar tentang Timotius. Jangan lupakan, ingat, lakukan dengan setia, dan belajarlah terus mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama dengan pujian Engkaulah Perisaiku. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita pujikan lagu ini dari awal. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Selamat hari Minggu, selamat melanjutkan aktivitas. Kita bertemu minggu depan di bulan November. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.